Killer Book Club berkisah tentang teror mengerikan badut psikopat kepada para mahasiswa di sebuah kampus. Teror dimulai manakala satu orang mahasiswa tanpa sengaja membunuh dosen nakal yang hendak memperkosa temannya itu. Lalu, apakah badut itu teman si dosen? Tanpa kebanyakan spoiler di awal, sedot dulu kopi kalian dan inilah alur cerita film Killer Book Club. Film dimulai dengan penampakan seorang wanita yang sedang duel dengan ibunya sendiri. Entah kesurupan setan apa, yang jelas wanita itu membakar ibunya sendiri. Scene berganti 6 tahun kemudian di sebuah kampus di mana Angela, Nando, Sarah, Ray, Koldo, Eva, Virginia, dan Seba mereka sedang heboh membahas tentang prank badut dan novel bertemakan badut psikopat yang sangat laris di pasaran. Faktanya, mereka mempunyai minat yang sama, yaitu menjadi seorang penulis. Tapi ternyata tidak bagi Nando, dia hanya remaja yang ingin menghabiskan waktu bersama Angela pacarnya itu. Karena mempunyai minat yang sama, mereka membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Book Club. Dan sesuai apa yang sedang viral, buku yang akan mereka bahas adalah buku tentang badut psikopat. Dalam pertemuan itu, terungkap fakta bahwa Nando sejatinya tidak menyukai sosok Seba karena Seba menurutnya menyukai Angela yang sudah menjadi pacarnya itu. Alhasil, pertemuan itu berakhir dengan cekcok yang membuat Nando pulang lebih awal. Di sini, Nando meninggalkan Angela, di mana sepertinya Seba mengincar dirinya. Namun sikap Angela adalah bodoh amat. Me vas a decir los amigos que tengo que tener, porque te estás equivocando de novia, te lo digo. Scene beralih di mana Angela sedang browsing tentang coulrophobia, yaitu sebuah fobia di mana seseorang begitu takut apabila melihat sesosok badut. Keesokan harinya, mereka pergi ke kampus untuk kuliah sebagaimana mestinya. Selama kuliah, sosok badut psikopat masih menjadi topik favorit. Setelah jam kuliah berakhir, Angela dipanggil oleh profesor untuk ikut ke ruang kerjanya. Dan ternyata ada seseorang bernama Angela yang telah mengirim email ke sang profesor untuk melakukan adegan mantap-mantap. Merasa sudah lama tidak mendapatkan servis dari sang istri karena sudah bercerai, sang profesor nekat menggauli Angela tanpa konfirmasi kebenaran email itu. ¿Todo bien? ¿Sí? ¡Está loca! Sang profesor yang takut reputasinya akan hancur, lalu mengancam Angela untuk tidak menyebarkan tentang kejadian memalukan yang telah dialaminya. Tentu saja, kejadian itu membuat Angela trauma, padahal Angela seharusnya sedang berbahagia karena berhasil meluncurkan buku pertamanya yang bernuansa horor. No entiendo por qué no quiere denunciar. Para el mundo cruzado es un profesor. Cuídala, ¿vale? Namun rekan-rekan Angela ingin apa yang dilakukan sang profesor mendapatkan balasan yang setimpal, terutama sosok Nando yang sangat murka mendengar kelakuan laknat sang profesor. Singkat waktu, mereka memakai sebuah topeng badut untuk sekedar memberi pelajaran. Tapi tanpa diduga, sang profesor sangat ketakutan dan tanpa sengaja terjatuh lalu tewas sangat mengenaskan. Para, por favor. ¡Ayuda! Kejadian itu membuat mereka saling menyalahkan dan pada akhirnya mereka sepakat untuk tutup mulut, lalu menganggap kematian profesor sebagai sebuah kecelakaan. Esto no ha pasado. Vamos a jurarlo. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Keesokan harinya, kematian sang profesor membuat heboh seisi kampus. Mereka menyimpulkan bahwa kematian sang profesor
karena bunuh diri setelah bercerai dengan sang istri. Scene berganti di mana mereka mendapatkan notifikasi pesan di mana telah diterbitkan sebuah buku di internet tentang kronologi kematian sang profesor, dan yang bikin panik adalah tertulis karakter sang pelaku atau orang-orang yang terlibat atas kematian sang profesor. Makin menarik di mana mereka kini saling merasa curiga siapa yang telah berkhianat dan membocorkan fakta di internet. Alhasil mereka kini berpisah dan menjalani hidup masing-masing. ¿Quién ha descubierto el payaso? Setelah terbit bab 2 dari buku kronologi kematian sang profesor di internet, Seba memberi info pada Angela di mana tertulis bahwa salah satu pelaku yang bernama Virginia akan kabur keluar kota dan badut psikopat akan membunuh Virginia. Virginia sekarang sedang menunggu sebuah bus dan sang badut psikopat mencoba mengejar sampai ke gedung tua. Lalu tentu saja Virginia tewas sangat mengenaskan. Que no lo hiciera, pero no tuve piedad. Keesokan harinya, Seba dan Angela mencari ke gedung tua terdekat dan faktanya tidak menemukan apapun. Namun sosok yang ditemui di sana hanyalah seorang Eva. Eva mengatakan sedang mencari Virginia juga. Kematian Virginia membuat mereka berkumpul lagi, dan hal pertama yang mereka lakukan di perpustakaan adalah mencari daftar nama orang-orang yang meminjam buku tentang badut psikopat. ¿Dónde está el cadáver de Virginia? Se lo ha comido. Real, lo que ha escrito alguien muy pirado. A ver, ¿pero dónde está Virginia? Como mínimo está desaparecido. Merasa sangat bosan, Ray dan Sarah justru enak-enak bermesraan. Lalu mereka ingin melanjutkan di tempat yang sangat sepi. Sementara Angela yang mulai mengantuk berniat mencari segelas kopi. Scene beralih di mana Angela mendapatkan sebuah pesan dari badut psikopat, yang mana badut itu sedang memperhatikan sosok Angela. Lalu setelah itu, di tengah pelarian, Angela justru bertemu sosok Nando kekasihnya. Lalu tanpa sengaja, Angela melihat Nando membawa sebuah topeng yang katanya Nando hanya menemukan topeng itu. Angela yang curiga Nando adalah pembunuh Virginia membuat mereka ribut dan menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan itu membuat mereka berhasil menemukan Angela. Kejadian itu tentu membuat mereka semua curiga bahwa Nando adalah pembunuh Virginia. Dan karena ketakutan, Angela memutuskan pulang dengan sosok Seba. Scene beralih di mana Seba menemukan akun Angela di sebuah forum, dan forum itulah yang memaksa Angela untuk menerbitkan buku horor pertama miliknya. Beralih ke sosok Nando, di mana Ray, Koldo, dan Sarah sedang asik membuli dirinya di tempat kerja. Merasa tidak ingin dipecat, Nando mencoba bersabar menerima setiap cacian itu. Setelah selesai membuli Nando, Ray tanpa sengaja bertemu badut psikopat itu. Tapi bukannya ketakutan, Ray justru membuli badut psikopat itu. Lalu yang terjadi adalah keesokan harinya, bab ketiga buku badut psikopat itu telah diterbitkan dan diinfokan bahwa Ray telah tewas. Lalu jasadnya ada di sebuah gedung tua. Tentu saja mereka bergegas mencarinya di mana jasad Ray berada. Makin memanas, Koldo yang seorang konten kreator justru membahas kasus ini di YouTube miliknya. Dan ternyata sosok yang diincar berikutnya adalah sosok Angela. Kebodohan Koldo membuat Nando murka, tapi sampai sekarang mereka belum mempercayai Nando. Alhasil Nando lalu diusir, dan gokilnya Angela memutuskan menginap bersama Seba. Di kediaman Seba, Angela bercerita bahwa dia pernah berteman dengan wanita yang bernama Alicia. Angela melanjutkan
di mana ibu Alicia begitu terobsesi dengan sebuah buku. Obsesi itu memaksa Alicia untuk mempelajari banyak sastra yang berujung stres. Kisah Alicia inilah yang menjadi inspirasi Angela untuk menulis buku horor dan langsung menerbitkan buku itu. Descubrió antes de que yo pudiese explicarse. Y algo que me haría mucho más daño del que yo le había hecho a él. Karena buku terbitan Angela inilah yang membuat Alicia semakin stres yang berujung membakar sang ibu dan melakukan adegan bunuh diri. Dan Alicia ternyata adalah sosok wanita di awal film. Beralih ke Nando, di mana dia mendapatkan pesan dari sosok badut laknat itu. Badut itu menuntut Nando menuju sebuah museum, di mana di sana Nando menemukan jasad ketiga temannya yang telah tewas mengenaskan. Sementara di sisi lain, untuk mengurangi ketegangan, Angela dan Sheba justru malah asik bercocok tanam. Lalu Nando sekarang justru sedang berjuang melawan kematian. Setelah puas bercocok tanam, Angela mendapati bab keempat karya badut psikopat, di mana tertulis bahwa Nando telah diserang badut psikopat. Namun beruntung sekali karena Nando masih selamat. Di rumah sakit, Nando meminta maaf karena tidak bisa melindungi sosok Angela selama ini. Scene berganti beberapa hari kemudian, di mana badut itu memanfaatkan Koldo untuk mengundang orang ke sebuah festival menggunakan topeng badut. Dan tentu saja badut itu ada di antara mereka. Koldo melakukan itu demi viewer YouTube-nya semakin naik. Sementara mereka terpaksa hadir karena ingin mengakhiri teror mengerikan selama ini. Bueno, ¿qué? Entonces seguimos y no aparezca. Es porque es el payaso que estará firmando el muerto. El que falta es Koldo. Pues está claro quién es, ¿no? Sampai pada akhirnya sebuah video streaming dikirimkan kepada mereka yang membuktikan bahwa badut itu sedang mengawasi mereka. Namun karena ada banyak pemakai topeng badut, mereka selalu saja salah sasaran. ¿Qué haces, tío? ¿Lo que haces tú? Devuélveme el móvil. Perdona, me he equivocado, lo siento. Oye, ¿de qué vas? ¿Qué haces? No. Kegaduhan itu membuat pihak keamanan mengejar mereka. Dan bodohnya, Sarah justru sangat panik dan terpisah dari rombongan. Alhasil, si badut laknat itu sudah menunggu dirinya. Lalu tak lama setelah itu, Angela berhasil menemukan sosok Sarah. Namun sayangnya sudah terlambat karena badut psikopat itu sudah di belakang Sarah dan yang terjadi adalah Angela semakin trauma dalam kerumunan. Lalu dia didatangi sebuah badut yang sudah berlumuran darah. Dan ternyata badut itu adalah Koldo yang sudah disayat lehernya. Di tengah kerumunan, Angela melihat Eva membawa palu milik badut psikopat. Dan kata Eva, dia menemukan di tengah jalan karena shock yang begitu mendalam membuat Angela pingsan. Setelah Angela tersadar, sosok yang di sampingnya kini adalah Nando. Lalu tak lama setelah itu, Angela mendapatkan kabar bahwa Sheba telah diculik. Dan apabila melapor pihak kepolisian, maka Sheba akan mati. Cosa mía. No va a morir nadie más por esto. Amigo, porque yo no voy a hacerlo, Ángel. Angela mencoba mendatangi lokasi arahan badut psikopat itu. Angela datang seorang diri. Dia pikir hanya dia yang bisa menyelamatkan Sheba. Sesampainya di sana, Angela justru menelan pil pahit, di mana dia menemukan sosok Eva dalam keadaan kritis. Namun saat Eva akan mengungkapkan siapa si badut laknat itu, Eva justru tewas duluan. Tak lama setelah itu, Angela akhirnya menemukan sosok Sheba. Lalu konflik makin menarik manakala kemunculan sosok Nando secara tiba-tiba. Tentu saja itu membuat Angela semakin curiga. Escucha, yo te quiero. ¿Tú me quieres a mí?
Nos queremos. Kebingungan Angela semakin menjadi manakala melihat Nando dan Sheba berdebat sengit. Sheba justru membuat Nando semakin murka saat mengatakan dia telah meniduri sosok Angela. Lalu setelah itu, Sheba adalah sosok di balik badut psikopat laknat itu. Sheba telah merencanakan ini sangat lama. Sheba adalah kekasih Alicia yang telah tewas karena depresi setelah kisah hidupnya diangkat oleh Angela. Sheba yang terlalu banyak bicara, layaknya seorang penceramah, tak menyadari kalau Angela telah bersiap melakukan sesuatu. Lalu setelah itu, Que el asesino te follara. Favorito. Estás loco. Si volviera loca, me encanta. setelah kabur dari sosok Sheba, Angela dibuat terkejut manakala masih bertemu sosok badut laknat itu lagi. Dan ternyata tidak hanya Sheba, Virginia juga seorang badut psikopat. Sebuah kejutan terjadi di sini, di mana sosok Virginia ternyata adalah Alicia. Tujuan Alicia hanyalah ingin membuat Angela trauma seperti yang selama ini dia rasakan. El del libro. Eso te va a encantar. La termino desarrollando como urofobia. Vamos a petarlo. Di tengah rasa ketakutan, tiba-tiba muncul sosok Nando yang mendorong sosok Sheba. Tentu saja Sheba berakhir tewas seperti sang profesor. Merasa dalam bahaya, Angela mencoba kabur. Dan dalam pelarian itu, Angela berpikir bagaimana memenangkan pertarungan ini. Lalu setelah itu, ya, berkat arahan sang sutradara, Angela berhasil menjebak Alicia. Alhasil, Alicia tewas mengenaskan dalam kondisi terbakar. Beruntung sekali sosok Angela ditemukan pihak kepolisian, dan kejadian mengerikan inilah yang membuat Angela kembali mempercayai sosok Nando. 1 tahun kemudian, Angela dan Nando begitu menikmati kuliahnya. Mereka benar-benar mendalami sastra. Lalu betapa terkejutnya Angela karena sosok Alicia ternyata masih hidup. Namun sayangnya, film ini harus berakhir.